Video tawaran kali ini bakal menarik banget karena 3 dari 4 chipset yang ada merupakan chipset sangar di kelas mid-range. Kira-kira siapa yang paling ngebut? Stabilisasinya gimana? Konsumsi daya? Dan terakhir, ada yang overheat nggak? Yuk kita mulai. Seperti biasa gue bakal jalanin Antutu 6 kali berturut-turut, recording 4K, streaming, download, rendering, sampai dengan stress test. Tapi sebelum itu, gue cek suhu kompat HP ini dulu ya, yang ada di 30-an derajat. Baterai sama-sama di 100%, connect di wifi yang sama, beserta settingannya. Refresh rate 120Hz, update software terbaru, dan terakhir, karena di Vivo nggak ada performance mode, jadi ketiga HP lainnya gue set di mode biasa. Dan langsung aja cus jalanin Antutu yang pertama. Akhirnya setelah 14 menit, Realme kelar duluan di 1.420.000-an dengan suhu 41,5 derajat. Nggak lama disusul Redmi dengan skor lebih tinggi di 1,47 juta ya, dan suhu 43,8. Habis itu ada Poco sedikit lebih rendah di 1,29 juta, 41,5 derajat juga. Dan terakhir, Vivo yang skornya cukup jauh dibanding ketiga HP lainnya, yaitu 820.000. Kalau skornya beda jauh gitu, kenapa Vivo tetap diajak main, Bang? Sebenarnya lebih kekepoan gua sih, bedanya tanda plus di Snapdragon 7 Gen 3 ini sejauh apa antara Realme dan Vivo. Bakal jadi info yang menarik sih. Oh ya, buat suhunya itu yang paling adem ya di 36,5 derajat. Dan untuk menghemat kuota teman-teman, langsung nih gua beri data pengetesan Antutu 1 sampai 6. Pertama, untuk stabilisasi Vivo yang paling baik ya, cuma berkurang 3% aja kalau dibandingin skor tertinggi dan terendahnya. Habis itu ada Redmi di 7,2% yang juga punya skor rata-rata paling tinggi di 1,4 juta. Selisih 100.000 kalau dibanding Realme yang punya stabilisasi paling rendah dengan penurunan 17%. Kalau dilihat di sini, skor Realme mulai drop sejak tes Antutu keempat dari skor 1,3 juta turun ke 1,1. Untuk Poco X6 Pro sendiri punya stabilisasi yang baik ya, nggak jauh dari Redmi, yaitu di 8,69. Dengan skor rata-rata sedikit di bawah Realme di 1,2 juta. Terus gimana dengan konsumsi daya? Paling tinggi itu Redmi berkurang 34%. Habis itu Poco selisih 2% di bawah. Dan kalau Realme terpaut cukup jauh, berkurang cuma 25% aja. Dan terakhir paling irit Vivo 18%. Sama jangan lupa, untuk Realme itu dia punya kapasitas paling tinggi sendiri. Dan biar lebih valid, gue kasih konsumsi dayanya dalam mAh. Terakhir, buat suhu Vivo jelas yang paling adem, sedangkan yang paling ngegas adalah Redmi dengan suhu rata-rata di 47,8 derajat. Habis itu Poco dan Realme nggak jauh beda di 43 sampai 44 derajat. Habis itu dari tes terakhir Antutu yang ke-6, gue juga pengen tahu HP mana yang suhunya cepet turun. Jadi setelah 10 menit kemudian, gue cek lagi suhunya ya, dan terlihat kalau penurunan suhu di Redmi paling besar, berkurangnya 10 derajat. Habis itu Realme dan Poco di 9 derajat, sedangkan Vivo paling kecil di 6 derajat. Mungkin gara-gara di tes terakhir juga nggak terlalu panas kali ya si Vivo ini. BTW walaupun video tawaran chipset ini nggak bakal serame video lainnya, tapi buat kalian yang bener-bener suka, boleh kasih tahu gua dengan like video ini ya. Kalau rame, berarti emang video model gini patut dilanjutin. Thank you. Setelah gua ademin HP-nya, lanjut tes recording 4K 30fps selama 30 menit. Dan kita lihat konsumsi baterainya gimana, plus seberapa panas. Hasilnya, Vivo yang dari tadi anteng-anteng aja, sekarang yang termasuk panas bareng Poco di 43 derajat. Apakah artinya hasil videonya bagus? Jawabannya bisa cek video duel lawan Xiaomi 13T, Samsung A55, dan Realme 12 Pro Plus di sini. Di bawah itu ada Redmi dan yang paling adem Realme. Terus buat konsumsi daya juga Vivo paling tinggi ya, berkurang 12%. Yang diikutin sama Poco, Redmi, dan Realme. Habis itu pertanyaan selanjutnya, kalau nonton YouTube siapa yang paling makan daya nih dari keempat HP-nya? Jadi di tes ini gue set resolusinya di 1080p ya, dan jalan selama 30 menit. Buat hasilnya sih mirip-mirip, berkurang 3%. Kecuali Redmi selisih 1% lebih gede. Sedangkan suhu aman di kisaran 31-32 derajat. Oke, sekarang kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang hasilnya untuk single core itu Redmi paling tinggi. Tapi multi core Realme bisa lebih baik ya, dengan selisih yang tipis aja sih di bawah 100 poin. Untuk suhu Redmi dan Realme nggak jauh beda di 37-38 derajat. Sedangkan Poco Vivo ada di 34-35. Terus buat kondisi baterai sekarang, Vivo masih strong di 65%, Realme beda 2%, habis itu Redmi yang paling kesedot, sisa setengah, dan Poco 52%. Next,
kita tes yang gak kalah seru, yaitu download barengan. Yang disclaimer dulu, kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP ya. Tapi saat download barengan, siapa yang sedot lebih kuat, sesuai pemakaian sehari-hari aja. Dan gue ingetin lagi, kalau keempat HP ini connect di wifi yang sama, dengan file sekitar 1,2 GB. Pertama gue jalanin Vivo sama Realme dulu, habis itu nggak lama Redmi Poco. Hasilnya, Redmi bisa melesat kelar duluan ya, sekitar 2 menit 7 detik. Habis itu 3 detik setelahnya disusul Poco. Nggak lama, Realme juga kelar 17 detik setelah Redmi ya, dan Vivo 3 detik setelahnya. Terus dari file yang di-download tadi, lanjut kita pakai buat tes editing di KineMaster. Yang gua kasih scaling dan satu filter. Habis itu, gua ekspor di 4K 30 dengan bitrate dimentokin yang outputnya hampir 2 GB. Buat hasilnya seperti yang udah diduga, Redmi bisa kelar duluan, disusul nggak lama Poco. Habis itu sekitar 30 detik kemudian, Realme kelar juga ya, dan terakhir terpaut cukup lama, sekitar 1-2 menit kemudian Vivo baru kelar. Sedangkan suhunya sendiri, Redmi yang paling tinggi di 34 derajat. Habis itu sekitar 2 derajat di bawahnya ada Realme Poco, dan terakhir yang paling nyantai Vivo di 31 derajat. Dengan konsumsi daya yang sama-sama berkurang 1% aja. Terakhir, final bossnya nih, yaitu 3D Mark Quartz Live Extreme Stress Test. Dan hasilnya, Redmi paling tinggi di 3100-an poin. Habis itu disusul Dimensity 8300 Ultra dengan 2980 ya, yang dipepet tipis sama Snapdragon 7 Plus Gen 3 di Realme yang terpaut 25 poin aja. Terus, nggak cuma punya skor yang tinggi, tapi untuk stabilisasi Redmi juga baik ya di 82%. Habis itu diikuti Poco 67 dan Realme sayangnya paling rendah di 55%. Oh ya, sampai lupa buat Vivo seperti biasa tetap chill ya dengan skor 1400-an dan stabilisasi paling jos, mendekati sempurna di 99,7%. Tapi super power di Redmi tadi ada harganya ya, yaitu punya suhu yang sangat tinggi di 50 derajat. Terpaut 6 derajat dari Realme nih. Terus suhunya ini pun juga berbanding lurus dengan konsumsi daya tadi, di mana Redmi berkurang 13%. Habis itu Realme, Poco, dan Vivo. Oke, kalau ngomongin peringkat 1 secara keseluruhan, menurut gue jelas ditempati oleh Redmi Turbo 3 dengan Snapdragon 8S Gen 3-nya. Punya performance yang paling tinggi dengan stabilisasi yang baik juga. Sedangkan posisi kedua justru menurut gue adalah Poco dengan Dimensity 8300 Ultra-nya. Yang walaupun skor Antutu atau Geekbench-nya nggak setinggi Realme, tapi kalau digabungin sama stabilisasi, Poco masih lebih unggul. Selain rendering dan 3D Mark yang lebih baik di Poco tadi dibanding Realme, hal ini juga diperkuat dengan tes gaming. Yang mana dari tes gua sebelumnya, Poco dan Redmi itu punya performance yang mantap ya. Untuk Genshin Impact highest 60 FPS selama 20 menit, kedua HP ini bisa dapat FPS di 58-an. Yang mana angka itu hampir mendekati sempurna, sedangkan Realme cuma dapat di 52,8 aja. Kenapa Realme bisa lebih rendah? Jawabannya simple sih, karena emang beda racikan. Kalau diperhatiin, Realme itu bakal ngebatasin performance-nya saat mencapai suhu tertentu. Terlihat dari grafik FPS gaming tadi di menit belasan udah turun. Terus Antutu tes keempat yang udah mulai drop juga. Plus kalau kita lihat benchmark untuk 3D Mark tadi, buat stabilisasi ada di 55% aja. Apakah itu sesuatu yang jelek? Nggak juga sih, kayak yang gue bilang beda racikan aja, dimana Realme lebih ngejaga suhunya yang secara nggak langsung juga bakal bikin baterainya lebih tahan lama. Dan satu lagi perlu diingat, nggak semua Snapdragon 7 Plus Gen 3 kayak Realme ya, atau 8S Gen 3 kayak Redmi. Tentu hasilnya bisa beda tergantung racikan masing-masing brand. Terus kalau juga kalian lihat suatu suhu HP saat jalanin benchmark bisa sampai 50 derajat, sebenarnya nggak usah khawatir juga. Karena itu bener-bener spesifik saat jalanin benchmark aja. Kalau misalnya waktu scroll-scroll atau nonton YouTube bisa sampai 50 derajat, nah itu tuh yang patut di red flag. Habis itu buat perbandingan Snapdragon 7 Gen 3 dan 7 Plus Gen 3 cukup jauh ya, padahal cuma ditambahin seekor tanda plus doang. Tapi hasilnya secara Antutu beda 600.000 sendiri. Bahkan performance 7 Plus Gen 3 ini cukup bersaing dengan Snapdragon kepala 3. Cuma yang patut diapresiasi adalah dari sisi suhu, stabilisasi, dan konsumsi daya yang sangat baik ya. Dan ini nggak lepas juga dari racikan Vivo di V30 ini, yang cocok buat orang yang nggak butuh-butuh amat performance buas, tapi tetap mulus jalanin app-app keseharian.
Dan terakhir, gue yakin masih banyak info lain yang bisa didapat dari hasil tes ini guys. Jadi buat temen-temen yang mau sampein, boleh banget share pendapatnya di komen ya. Thank you dan subscribe juga buat yang belum, oke?